Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini adalah mata kuliah geometri transformasi. Nah, kita akan membahas mengenai translasi. Saya adalah Ismi Nur Haifah Hasna, NPM-nya 18103060058. Sedangkan teman saya namanya Diana Devitasari 18103060055. Enjoy the video ya. Pertama, yaitu pengertian translasi. Teorema 4.1. Misalkan diberikan dua buah garis G dan H yang sejajar dan dua titik A dan B, maka garis A sama dengan garis BB dengan A sama dengan mu H dot mu G dikali A dan B sama dengan mu H dot mu G kali B. Untuk pembuktian, kita lihat dari gambar 4.1. Misalkan A aksen sama dengan mu G kali A aksen 2 sama dengan mu H kali A aksen, maka A aksen 2 sama dengan mu H dot mu G kali A dan B aksen sama dengan mu G kali B aksen 2 sama dengan mu G kali B aksen, maka B aksen 2 sama dengan mu H dot mu G kali B. Dapat dilihat dari gambar 4.1 itu. Selanjutnya akibatnya dari teorema 4.1, yang pertama itu garis AA aksen 2 tegak lurus dengan G, lalu garis AA aksen 2 tegak lurus dengan H, dan garis BB aksen 2 tegak lurus dengan G, serta garis BB aksen 2 tegak lurus dengan H. Yang kedua, garis AA aksen 2 sejajar dengan garis BB aksen 2. Yang ketiga, AB sama dengan A aksen 2, B aksen 2, sebab mu H dot mu G itu masing-masing suatu isometri. Kemudian yang keempat, sudut A BA aksen 2 kongruen dengan sudut B aksen A aksen 2B dan merupakan sudut lancip, sudut dalam berseberangan. Jadi berdasarkan teorema 4.1 dapat dilihat bahwa apabila G sejajar dengan H, maka setiap ruas garis berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir titik betanya oleh mu H dot mu G adalah ekuivalen dengan setiap ruas garis berarah. Dapat dikatakan lain, hasil transformasi mu H dot mu G adalah seakan-akan kita dapat menggeser setiap titik sejauh jarak yang tetap dan arah yang sama. Transformasi seperti ini dinamakan suatu translasi atau geseran. Selanjutnya yaitu definisi 4.1, yaitu suatu relasi gamma dinamakan suatu translasi apabila ada dua garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang V gamma ABP sama dengan P aksen dan garis PP aksen sama dengan garis AB. Translasi seperti ini kita tulis dengan notasi gamma AB.
Contoh 4.1 diberikan 3 titik A, B, dan P yang tegak kolinier. Tentukan A titik P aksen sehingga gamma ABB sama dengan P aksen, dan titik P aksen 2 sehingga gamma ABB 2 aksen sama dengan P. Untuk penyelesaiannya, yang A karena gamma ABB sama dengan P aksen, maka garis PP aksen sama dengan garis AB atau garis AB sama dengan garis PP aksen. Dengan pengetahuan ruas garis berarah pada modul 3, kita dapat melukis titik P aksen yang memenuhi syarat pada gambar 4.2. Dapat dilihat gambarnya di atas. Kemudian penyelesaian yang B, karena P sama dengan gamma AB P2 aksen, maka garis P2 aksen P sama dengan garis AB atau garis AB sama dengan garis P2 aksen P. Juga dengan pengetahuan kita mengenai ruas garis berarah, dapat melukis titik P2 aksen yang memenuhi syarat pada gambar 4.2. Kemudian, materi ditranslasi sebagai suatu isometri. Teorema 4.2, garis AB sama dengan garis CD jika dan hanya jika gamma AB sama dengan gamma CD. Untuk buktinya, maka dari teorema 4.2 ini, yang pertama garis AB sama dengan garis CD, yaitu gamma AB sama dengan gamma CD, dan untuk pembuktian yang kedua, yaitu gamma AB sama dengan gamma CD, yaitu garis AB sama dengan garis CD. Yang pertama, dari bukti yang pertama, garis AB sama dengan garis CD, yaitu gamma AB sama dengan gamma CD, kita ambil X barang pada V, harus ditunjukkan gamma ABX sama dengan gamma CDX. Kita misalkan X1 sama dengan gamma ABX dan X2 sama dengan gamma CDX. Akibatnya yang pertama itu garis EX1 sama dengan garis AB. Terus yang kedua, garis EX sama dengan garis CD, tetapi pada garis AB sama dengan garis CD atau garis CD sama dengan garis AB itu sama dengan garis EX sama dengan garis AB. Dari hal tersebut berarti gamma ABX sama dengan X2, padahal X2 sama dengan gamma CDX. Dengan demikian, gamma ABX sama dengan gamma CDX. Untuk bukti yang kedua, yaitu gamma AB sama dengan gamma CD, yaitu AB sama dengan CD. Kita ambil Y sebarang titik pada V, misalkan gamma ABY sama dengan Y1, maka gamma CDY sama dengan Y1. Akibatnya, yang pertama itu garis Y1 sama dengan garis AB atau garis AB sama dengan garis Y1. Kemudian yang kedua itu garis Y1 sama dengan garis CD. Dari 1 dan 2 diperoleh garis AB sama dengan garis CD. Itu teorema 4.3, apabila G sejajar H, garis CD tegak lurus dengan G, C kongruen G, D kongruen H, dan garis AB sama dengan garis 2 CD, maka gamma AB sama dengan mu H dot mu G. Untuk buktinya kita lihat gambar berikut, yaitu gambar 4.3. Kita ambil T sebarang
P kongruen V, misalkan P aksen sama dengan gamma ABP, dan P 2 aksen sama dengan gamma H dot gamma G kali P. Harus ditunjukkan P aksen sama dengan P 2 aksen. Kita perhatikan pada gambar 4.3, karena P aksen sama dengan gamma ABP, maka garis PP aksen sama dengan garis AB. Tapi diberikan garis AB dan garis 2CD, maka garis PP aksen sama dengan garis 2CD. Misalkan C2 aksen sama dengan mu H dot mu G kali C. Karena C kongruen G, maka C2 aksen sama dengan mu H C. Akibatnya di titik tengah dari C2 aksen, sehingga garis C2 aksen sama dengan garis 2CD, karena garis PP2 aksen sama dengan garis C2 aksen. Di teorema 4.1, maka garis PP2 aksen sama dengan garis 2CD, karena garis PP aksen sama dengan garis 2CD dan garis PP2 aksen sama dengan garis 2CD, atau garis 2CD sama dengan garis PP2 aksen. Maka garis PP aksen sama dengan garis PP2 aksen. Akibatnya P aksen sama dengan P2 aksen. Jadi gamma ABP dan mu H dot mu GP P kongruen V, jadi mu AB sama dengan gamma AB sama dengan mu H dot mu G. Selanjutnya di teorema akibat dari teorema 4.3. Yang pertama, setiap translasi gamma AB dapat ditulis sebagai komposisi dua refleksi pada dua garis yang tegak lurus pada AB dan berjarak setengah AB. Akibat yang kedua, jika AB sebuah garis dan M titik tengah AB, sedangkan G, H, dan N masing-masing tiga garis tegak lurus di titik A, M, dan B pada AB, maka gamma AB sama dengan mu H dot mu G sama dengan mu N dot mu H. Untuk akibat yang ketiga, translasi merupakan suatu isometri. Yang selanjutnya di teorema 4.4. Jika gamma AB sebuah translasi, maka gamma AB pangkat min 1 sama dengan mu sama dengan gamma BA. Untuk buktinya, diketahui bahwa gamma AB sama dengan mu H dot mu G sama dengan mu N dot mu H. Sekarang kita cari mu BA, karena garis BA sama dengan garis 2BM sama dengan garis 2MA, maka berdasarkan teorema 4.3 diperoleh gamma BA sama dengan mu G dot mu H sama dengan mu H dot mu N, sehingga gamma AB pangkat min 1 sama dengan mu H dot mu G pangkat min 1 sama dengan mu G pangkat min 1 dot mu H pangkat min 1 sama dengan mu G dot mu H sama dengan gamma BA. Akibat dari teorema 4.4 ini, kita dapat mengetahui bahwa translasi tidak involusi. Selanjutnya, persamaan translasi. Teorema 4.5. Apabila gamma OA dengan O00, A AB
dan T suatu transformasi yang ditetapkan untuk semua titik P, X, Y kongruen V dengan rumus TP sama dengan X plus A, Y plus B, maka T sama dengan gamma OA. Untuk buktinya, misalkan P aksen sama dengan gamma OA P, maka garis P aksen sama dengan garis OA. Jika P aksen X, P, Y, P, maka diperoleh hubungan XP kali min X sama dengan A min 0. Dan YP min Y sama dengan B min 0. Dengan demikian, XP sama dengan X plus A dan YP sama dengan Y plus B. Akibatnya, P aksen X plus A, Y plus B karena TP sama dengan X plus A, Y plus B. P, X, Y kongruen V, maka TP sama dengan P aksen dan gamma OA B. P kongruen V jadi T sama dengan gamma OA. Selanjutnya, teorema 4.6, yaitu jika A, B, B, C, D, dan P, X, Y, maka gamma ABP sama dengan C min A plus X dan D min B plus Y. Untuk buktinya, kita misalkan O aksen sama dengan gamma AB, O, maka garis O aksen sama dengan garis AB. Misalkan O aksen O0, Y0, berdasarkan pengetahuan pada ruas garis berarah, kita dapatkan X0 min 0 sama dengan C min A, Y0 min 0 sama dengan D min B, yaitu X0 sama dengan C min A, Y0 sama dengan D min B. Dengan demikian, O aksen C min A, D min B. Karena garis O aksen sama dengan garis AB, maka gamma O aksen sama dengan gamma AB. Dengan O aksen C min A, D min B. Berdasarkan teorema 4.5 ini, sebelum dari teorema 4.6, kita dapatkan gamma ABB sama dengan gamma O aksen P sama dengan C min A plus X dan D min B plus Y. Ke ketertutupan translasi. Yang pertama itu adalah komposisi translasi. Itu ada di teorema 4.7. Jika translasi AB suatu translasi dan CD titik-titik sehingga garis AB sama dengan 2 kali CD, maka translasi AB itu sama dengan setengah putaran D bundaran setengah putaran C. Nah, itu kenapa? Buktinya kita misalkan di sini G itu adalah garis CD, di sini G adalah garis CD. Nah, K adalah apa ya namanya? Tegak lurus dengan G melalui J. Berarti K itu tegak lurus dengan C, dia kan tegak lurus dan dia itu bertemu di titik C, sedangkan di sini ada garis lagi, dia itu M, itu dia tegak lurus dengan tegak lurus dengan G di titik D. Nah, CD itu kan di sini diketahui dia itu 2 kalinya AB, berarti kalau di sini ada titik tengah, berarti yang panjang garis ini sama dengan panjang garis CD gitu. Nah, arah garisnya itu dari K ke M. Sehingga
translasi AB itu kan sama dengan pencerminan M bundaran pencerminan K. Nah, kita masukkan transformasi identitas. Kalau transformasi identitas kan ya kalian tahulah yang dulu-dulu itu gimana. Dia kan tidak merubah gitu kan, bisa kita masukkan. Nah, kalau misalkan transformasi identitas kita bisa misalkan jadi pencerminan G bundaran pencerminan G kita masukkan lagi, terus kita pakai sifat asosiatif. Nah, jadinya seperti ini ya. Kan tadinya itu seperti ini, kita kelompokkan menjadi sifat asosiatif jadi seperti ini sehingga mengakibatkan translasi AB itu sama dengan setengah putaran D bundaran setengah putaran C, di mana M itu adalah tegak lurus dengan G dan K itu tegak lurus dengan G. Selanjutnya, ini kita masuk ke teorema 4.8. Komposisi translasi adalah translasi, disebut juga teorema ketertutupan. Maksudnya, buktinya itu misalkan kita ambil translasi AB dan translasi BF. Nah, berdasarkan teorema 4.7 itu tadi, ini ya translasi, ini adalah teorema 4.7, sehingga mengakibatkan kalau misalkan translasi AB bundaran translasi BF itu jadi setengah putaran C bundaran setengah putaran D translasi setengah putaran D translasi bundaran setengah putaran Q. Sehingga kalau misalkan kita ini kan D sama D, berarti kan dia itu adalah transformasi identitas. Sehingga kalau misal dia kan berarti bisa dihilangkan menjadi translasi C bundaran translasi Q. Nah, berdasarkan 4.7 diketahui bahwa translasi C bundaran translasi Q itu adalah suatu translasi, sehingga translasi AB bundaran translasi BF adalah suatu translasi. Itu adalah bukti yang 4.8. Nah, sifat yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat lain dari translasi. Kita contoh itu teorema 4.9 yang pertama ya. Ini sifat yang pertama itu komposisi suatu translasi dengan putaran merupakan suatu setengah putaran. Buktinya gimana? Kita ambil translasi AB suatu translasi dan C itu adalah titik sebarang. Titiknya itu sebarang lah. Misalkan E itu adalah suatu titik sehingga garis CE sama dengan garis AB. Nah, E-nya itu adalah tunggal. Nah, kita misalkan lagi D itu adalah titik tengah dari garis CE, sehingga garis CE itu adalah 2 kali garis CD, sehingga CE sama dengan AB dan CE sama dengan 2 CD, sehingga mengakibatkan AB sama dengan 2 CD. Nah, berdasarkan teorema 47 tadi, ini ya, teorema 47, sehingga diperoleh kalau translasi AB bundaran setengah putaran C itu sama dengan setengah putaran D bundaran setengah putaran C. Dari sini ya, itu bundaran setengah putaran C sama dengan, nah di sini kan dia ada C, dia ada C. Nah, C sama C itu jadi transformasi identitas, sehingga diperoleh setengah putaran D. Nah, kan tadi sudah hanya satu ya, kita contoh lagi yang kita buat lagi yang sebarang itu setengah putaran D bundaran translasi AB, sehingga diperoleh setengah putaran C, sehingga teorema 4.9 ini terbukti. Nah, teorema 4.9 itu mengakibatkan jika translasi setengah putaran A, setengah putaran B, dan setengah putaran C masing-masing setengah putaran, maka setengah putaran C, bundaran setengah putaran B, bundaran setengah putaran A itu sama dengan bundaran D. Dengan D ini adalah suatu titik, sehingga AD itu sama dengan BC. Kita lanjut ke teorema 4. Kita lanjut ke teorema
10. Jika translasi AB dan translasi BC masing-masing suatu translasi, maka translasi AB bundaran translasi BC sama dengan translasi AC. Nah, buktinya gimana? Berdasarkan teorema 4.7 yang tadi itu kita temukan bahwa translasi AB kita jadikan bundaran setengah putaran D bundaran setengah putaran E, sedangkan yang BC itu jadi setengah putaran C bundaran setengah putaran D. Nah, ini kita masukkan di sini, jadinya di sini kan ada D, dia juga ada D. Kalau misalkan dia ada D, berarti dia itu jadi transformasi identitas, sehingga diperoleh translasi BC bundaran translasi AB itu jadinya setengah putaran C bundaran setengah putaran A. Nah, karena AB, kita lihat di sini lagi, syaratnya AB itu adalah 2 kali ED dan BC itu sama dengan 2 kali DC, maka AC itu adalah 2 kali EC. Jadi, translasi AC sama dengan setengah bundaran C bundaran setengah putaran E, sehingga translasi BC bundaran translasi AB itu sama dengan translasi AC. Itu adalah teorema 4.10. Yang selanjutnya, ini adalah contoh 4.3. Kita misalkan di sini translasi AB itu membawa A 2,3, B itu 4,1, dan translasi CD itu membawa C min 3,4, dan D itu 0,3. Jika PXY ditentukan translasi CD bundaran translasi AB dan translasi AB bundaran translasi CD kepada B. Nah, kita menyelesaikannya itu pakai teorema 4.6. Jadi dari 4.6 kita peroleh menjadi seperti ini. Ini dari teorema 4.6, sehingga ini yang pertama dulu ya, yang A dulu, yang translasi CD bundaran translasi AB terhadap B, kita masukkan jadinya, kan karena dia itu bundaran translasi AB ya, berarti yang kita masukkan dulu itu yang translasi AB. Kita masukkan dulu dari mana? Dari sini. Terus kita masukkan berarti 3 tambah 2 tambah X, min 1 tambah min 2 tambah Y. Nah, di sini 3 tambah 2 itu hasilnya 5, terus di sini min 1 tambah min 2 itu hasilnya min 3, sehingga translasi CD bundaran translasi AB terhadap B itu adalah 5 tambah X, min 3 tambah Y. Nah, kita coba yang B. Sementara itu, translasi AB bundaran translasi CD ke B itu sama dengan translasi AB, kan dia kan yang terakhir kan CD nih, berarti yang dimasukkan itu CD dulu. Dari mana? Itu dari sini. Yang kedua, kita masukkan jadinya 2 ditambah 3 itu hasilnya 5, terus di sini min 2 tambah min 1 itu hasilnya min 3. Gitu. Ini yang jawaban yang kedua. Terima kasih teman-teman.